Gue tahu ini kedengarannya gila, karena di logika lu pun juga nggak bakal bisa masuk untuk menggandakan uang lu dari 4 juta hingga menjadi 5 miliar dalam waktu 1 tahun. Gue bakal ngebongkarin step by stepnya supaya lu bisa mendapatkan uang 5 miliar cash dalam waktu 1 tahun. Jadi tonton video ini sampai habis. Jadi sekali lagi, ini juga bukan MLM, ini bukan asuransi, ini bukan sesuatu yang mengagetkan karena gue juga punya pengalaman gitu. Buat menggandakan uang gue dari 4 juta dalam waktu 1 tahun hingga menjadi 5 miliar rupiah. Dan ini bukan fake, gue juga mulai dari kerja serabutan bos. Itu uang 4 juta gue, ialah satu-satunya uang yang gue punya. Gue tidak punya modal lagi, gue gak pernah punya uang yang sangat banyak. Gue kadang juga ngeliat teman gue yang bisa hasilin kerja itu 2 digit, lumayan iri gue. Tapi mau gimana? Gue dengan keterbatasan yang ada dari keluarga gue yang miskin, gue juga harus berjuang. Gue gak pernah minta sama orang tua gue lagi setelah gue lulus kuliah. Dan mungkin di pikiran lu terbersit gitu ya, ya lu kaya lah, lu kan bisa kuliah. Asal lu tahu hidup nyokap gue itu pakai baju aja bikin sendiri itu bajunya. Kebetulan bisa ngejahit. Nyokap gue tuh nabung puluhan tahun sampai akhirnya gue bisa kuliah. Nyokap gue tuh sempet cerita kalau dia aja pada saat gue masih kecil itu khawatir gue bisa kuliah atau enggak. Dan nyokap gue mengorbankan kesenangannya sampai akhirnya dia nabung selama puluhan tahun supaya gue tuh bisa kuliah. Jadi mana ada sih orang kaya yang kerjanya tuh nabung supaya anaknya bisa kuliah. Cuma orang-orang yang memang memiliki harapannya besar, anaknya itu harus bisa lulus kuliah. Itulah satu-satunya mimpi nyokap gue. Jadi di sini gue tidak ingin membedakan latar belakang keluarga. Yang kita fokuskan sekarang ialah latar depan. Lu mau gak menggandakan uang seperti gue? Dan di sini ini bukan fake karena kejadian ini gue mulai dari Meta Ads itu sendiri. Dan gue akan sharing gimana caranya supaya kalian bisa mendapatkan uang minimal deh 100 juta aja lu gandain uang lu. 5 juta jadi 100 juta dalam waktu 1 tahun. Tapi di sini gue akan share pengalaman gue supaya kalian bisa menduplikasi workflow yang gue ceritakan ini. Mau berapapun uang lo, mau sisa 4 juta kek, mau sisa 1 juta kek, mau sisa 500 ribu kek. Bukan masalah uang kecilnya untuk memulai sebuah bisnis. Ketika gue mulai dari modal 4 juta ini, uang yang sudah gue kumpulkan selama 1 tahun, gue kerja serabutan, uang gue cuma ada segitu, karena gue juga udah gak pernah minta uang ke orang tua, jadi ya untuk keperluan apapun, gue kumpulin duit itu sendiri. Jadi uang 4 juta ini gue mikir, gimana caranya gue bisa menggandakan uang ini. Memang dalam waktu 5 tahun itu, sebelum gue kerja serabutan ya, gue juga sempat gagal dalam berbisnis karena diinvestasiin uang sama investor gue jualan sepatu. Dan sampai akhirnya gue juga gagal karena gue tidak memiliki knowledge, tidak memiliki modal juga. Di saat itu gue pikir kalau mau berbisnis yang bagus, ya modal gue harus miliaran. Tapi ternyata pemikiran gue itu salah. Makanya bisnis gue gagal karena tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk memulai sebuah bisnis. Jadi gue memulai di saat gue gak siap untuk menjadi seorang entrepreneur. Jadi ketika lo mau mendengarkan sharing gue ini, ya lo dengerin coba. Hal yang paling bagus ialah kita harus belajar dari orang yang sudah memiliki pengalaman. Lo jangan sampai kecemplung lagi seperti gue. Jadi makanya gue membuat topik ini supaya lo bisa belajar dari gue juga, dari pengalaman gue, supaya lo gak kepleset. Buat apaan sih lo kepleset padahal gue udah cerita begini. Mungkin lo semua skeptis kalau dengar gue bisa mendapatkan duit sebanyak itu, ya karena gue lebih pinter daripada lu, sesimpel itu. Jadi kalau lu mau dengerin orang yang lebih pinter, ya udahlah, mulai calm down dulu, kosongin otak lu supaya lu bisa menyerap nih semua informasi gue ini. Gue nggak peduli ketika lu bilang gue banyak yapping, banyak ngoceh, tapi semua kalau lu bisa menangkap semua maknanya, ini buat masa depan lu juga. Jadi banyak orang bilang kalau misalnya mau berbisnis ini modal harus gede. Padahal ketika kita berada di teknologi yang sangat cepat ini, kita udah punya banyak gitu loh, dikasih banyak bisnis model yang dimana lu bisa milih, lu mau bisnis model seperti apa. Ada gak bisnis model yang bisa mendapatkan duit yang lebih cepat? Dan gue berbisnis mulainya juga dari Meta Ads, dimana gue bermodalkan 4 juta. Gue harus berpikir nih, dengan peluru gue hanya 4 juta ini ialah uang terakhir yang gue punya, tapi gue harus mencoba sesuatu yang mungkin saja ini bisa merubah hidup gue. Kalau gue gagal gimana? Ya udah, nyapu lagi, ngelap mobil lagi, karena gue masih muda.
Jadi ya gue bisa melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya. Ngapain gitu loh? Gue melakukan kesalahan sebanyak-banyaknya di saat gue tua. Makanya banyak orang yang udah tua baru sadar dia salah. Gimana caranya? Lu mau memperbaiki software lo aja udah rusak, udah berumur, udah nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Makanya dari kecil otak gue nih udah diprogram nih supaya gue bisa sukses di usia muda. Karena gue nggak mau sukses di usia tua buat apaan? Kesenangan juga nggak bisa gue nikmatin. Mau beli mobil nggak bisa gue nyetir juga karena udah ketuaan. Nggak mau gue. Jadi semua sesuatu di dunia ini yang mau gue capai semudah mungkin. Harapan gue kalian yang masih umur 20-an, lu bisa dengerin nih ngomongan gue seperti ini. Dan bukan berarti uang lu yang sangat terbatas nggak bisa lu gandain. Ini gue bermula dari kartu kredit, gue apply kartu kredit dengan limit 3,5 juta. Kemudian habis itu gue punya uang cash ini 4 juta, gue taruh ini uang tengah. Gue dipercaya orang untuk stok barang, yaitu baju sport. Dan gue berpikir, gimana caranya kalau misalnya gue tidak memiliki modal, tapi gue bisa menjalankan bisnis di Meta Ads? Ya gue dikasih gitu, dikasih kepercayaan barang dan kartu kredit ini. Gue punya kartu kredit dan gue punya barang. Ya gue cuma hanya perlu mengupgrade ilmu gue untuk menjalankan iklan yang winning. Ya gue mulai coba gitu loh, testing 50.000, 100.000 per hari, supaya gue bisa menemukan nih benang merah di mana gue kesalahannya di mana nih untuk mendapatkan duit. Nah setelah gue sudah bisa mendapatkan 1 juta per bulan, otomatis gue mendapatkan duit dari hasil jualan gue, dari uang yang gue kepul. Ini kan gue masih ngutang gitu ya, ngutang barang dari orang yang mempercayakan gue barang itu boleh diutangin. Ya tapi nggak apa-apa, karena gue sudah nego, iyalah gue bayar tiap bulan. Ya ini uang gue kepul dulu nih, gue kepul, gue puter-puter buat budget iklan, sampai akhirnya gue bisa scale up, mendapatkan omset 10 juta satu hari. Karena modal baju gue itu cuma 20.000, gue jual gitu bajunya tuh 125.000. Jadi kalian bisa bayangin dan kalian bisa ngitung itu gimana gue bisa mendapatkan duit itu sebanyak itu. Dan sampai akhirnya dalam waktu 3 bulan gue bisa mendapatkan ratusan juta cash liquid. Semua hutang sudah gue potong dan biaya iklan udah gue potong. Gue bisa bayar kartu kredit juga. Gue bisa pegang dalam waktu 3 bulan itu cash liquid ratusan juta, hampir setengah M. Jadi ketika lo masih gembel sama seperti gue pada saat itu, jangan pernah lo menabung uang lo. Karena ketika lo menabung uang lo, percuma gitu. Uang lo juga gak bakal banyak. Sekarang kalau lo cuma punya uang 4 juta, kalau lo tabung-tabung, uang lo paling tahun depan cuma jadi 10 juta, jadi 20 juta, buat apaan? Jadi uang itu harusnya ketika lu saat lagi bokeh, itu tugas lu, bagaimana cara lu menggandakan uang lu. Jadi pemikiran orang yang salah nih ketika mereka berusaha menghemat, ujung-ujungnya 10 tahun lagi juga gak jadi apa-apa. Karena bukan berarti hemat itu gak bagus ya, tapi hemat itu harus lu tahu tujuan hidup lu apa. Kalau tujuan lu mau jadi sukses ya, lu harus bisa mengambil resiko dan mencoba. Kalau gue gak pernah mempelajari Meta Ads, hidup gue juga gak bakal sampai di sini. Kalau gue tidak mempelajari desain pun, hidup gue juga nggak sampai di sini. Karena Meta Ads dengan desain ini saling melengkapi. Jadi gue nggak bakal bisa sampai di sini ketika gue tidak memiliki skill-skill yang gue sebutkan. Di sini lo bisa mulai dari 4 juta untuk mengupgrade ilmu lo. Ilmu apa aja sih yang harus lo pelajari untuk bisa menggandakan uang lo? Salah satunya ketika di zaman sekarang lo harus mengupgrade skill lo, ialah skill jualan, skill belajar produk digital. Kemudian lo juga harus belajar skill AI automation. Lo juga harus membangun sistem leadership lo supaya bisnis lo tuh bisa berjalan. Tapi di sini ketika lo hanya memulai dengan modal yang sangat kecil, misalnya modal lo 4 juta sama seperti gua, hal yang harus lo fokuskan bukan berpikir untuk menjadi kaya, tapi yang harus lo fokuskan bagaimana caranya lo bisa menargetkan setiap harinya omsetnya itu berapa, profitnya itu berapa. Makanya sekarang ketika lo ingin menggandakan uang lo dalam waktu setahun, sama seperti gua, 4 juta menjadi 5 miliar, caranya ialah lo harus mencari margin yang sebesar-besarnya. Produk apa yang bisa menghasilkan margin yang sebesar-besarnya? Yaitu produk digital. Tapi kalau misalnya lo gak mau main produk digital, gue juga gak mempermasalahkan itu. Coba lo main produk fisik. Mungkin di zamannya gua, di saat gue main produk fisik, itu gampang gitu loh. Semua orang masih belum melek di marketplace. Tapi sekarang orang kan apapun udah mau beli, belanja fashion, belanja skincare, semua bukanya juga marketplace. Jadi ya kalau bisa lo masih mau menjalankan iklan dengan Meta Ads, satu-satunya produk yang bisa lo main sekarang ialah produk digital. Karena marginnya itu sangat besar, lo tidak perlu stok produk,
Lu nggak perlu ada cost retur, operasional lu tuh juga sangat sedikit gitu. Mau lu punya tim, kerjanya juga dari rumah semua, nggak perlu cost gede-gede, itu semua hanya pilihan lo. Nah, sekarang kan lu juga pengen tahu gimana cara ngegandainnya dari produk digital. Lu cukup belajar ilmu yang tadi gue jelasin. Ilmu jualan, ilmu produk digital, kemudian ilmu beriklan, sama lu belajar gitu. Bagaimana caranya lu membangun sistem dalam sebuah bisnis. Dulunya gue juga nggak bisa jualan, karena jualan itu buat gue tuh susah. Gue paling jago development sebuah produk, tapi gue nggak bisa jualan, ya gue harus belajar. Bukan berarti lu kalau nggak bisa, lu nggak mau belajar. Lu itu mental block. Jangan. Jadi harapan gue nih buat lu semua yang menonton video ini, coba lu sekarang, lu temuin produknya dulu, habis itu lu coba jual kecil-kecilan. Mungkin lu bisa jual tuh dari temen lu, tapi kalau lu mau paling cepat dan lu punya modalnya sekitaran 4 juta, ya lu udah harus memulai untuk beriklan. Karena segala sesuatu yang berbayar itu paling cepat daripada lo cuma ngonten organik, apalagi algoritma sekarang lagi nggak bersahabat, ya mending lu ngiklan. Lu belajar gitu. Mau ngiklan di TikTok, mau ngiklan di Meta Ads, mau ngiklan di Google Ads, terserah lu. Tapi hal yang pengen gue sampein di sini ialah lu harus mengupgrade ilmu lu. Mau apapun ilmunya, yang berkesinambungan dengan masa depan lu, itu harus lo upgrade segila mungkin. Lo harus investasiin waktu segila mungkin, sampai pada akhirnya lo bisa menghasilkan uang dari 4 juta sampai 100 juta dulu deh, paling gampang. Supaya lo itu jadi pede nih, bahwa lo itu bisa achieve sesuatu yang gak pernah lo bayangkan. Bahkan ketika lo bisa menghasilkan duit gitu ya, dari 4 juta jadi 100 juta, orang tua lo pasti udah ngebanggain lo kemana-mana. Mereka bangga punya anak seperti lo, karena lo gak pernah jadi beban masyarakat lagi. Dan sukses itu ialah hasil dari compounding. Mau lo belajar apapun yang gak ada hubungannya sama skill jualan dan hasilin duit, itu juga kepake ujung-ujungnya. Nanti otak lo bakal menarik lagi informasi yang ada. Gue bisa sampai di sini juga karena gue juga sering baca, sering kepo, baca artikel-artikel yang gak ada hubungannya juga sama bisnis gue. Jadi dari sini juga membawa gue mengikuti perubahan tren sebuah teknologi, mengikuti juga atensi orang lagi di mana, sampai akhirnya gue bisa bikin digital product. Jadi kesimpulannya, lu nggak perlu gitu modal gede-gede dalam menjalankan bisnis. Mulai semua dari kecil-kecil dulu. Untuk mendapatkan 100 juta lo lakuin sendiri juga bisa, nggak usah butuh orang, nggak butuh CS juga. Semua lakuin aja sendiri dulu, karena semua ini juga realistis. Nanti ketika lo sudah tidak kuat lagi, lo baru hire tim. Jika kita memiliki modal yang sangat kecil, semua itu kalau bisa, lu harus bisa semua supaya lu nggak perlu bayar orang lagi. Jadilah realistis dulu. Kalau lu pengen mencapai dari uang 4 juta mungkin jadi 100 juta. Kalau lu sudah tahu bagaimana caranya jualan, kemudian lu udah tahu juga bagaimana cara bikin produk digital, dan udah tahu bagaimana cara mengoptimasi sistem tersebut, ini ialah saatnya lu nggak usah menjadi seorang operator lagi, lu jangan jadi one man show lagi. Sekarang saatnya lu hire tim lu. Karena apapun, ketika lu bisa memiliki tim di dalam sebuah perusahaan lu, mereka ini bisa menjadi percepatan bisnis lu. Dari yang tadi omset 100 juta mungkin bisa menjadi 200 juta, bisa menjadi 300 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar satu bulan. Dan ini adalah pengalaman gua. Yang tadinya gua mau itu ngerjain sendirian karena ketakutan bisnis ini bisa bangkrut lagi atau enggak ya. Bisnis ini masih bisa tetap jalan gak ya 6 bulan ke depan. Ternyata ketika gue meng-hire tim pertama gue, awalnya itu 2 orang, ialah CS dan tukang packing satu-satu, gue bisa menghasilkan duit itu tuh omsetnya naik 3 kali lipat dalam waktu 1 bulan. Kenapa bisa seperti itu? Karena semuanya itu kerjanya efektif. Jadi fokus gua ialah gimana caranya bisnis ini bisa maju. Bisnis ini gimana caranya biar nggak tenggelam lagi nih. Karena gue punya ketakutan juga, udah bertahun-tahun bisnis gue gagal selama 5 tahun. Jadi yang gue takutin nih bukan karena bisnis ini tuh bangkrut doang, tapi yang ketakutan gue, orang yang gue hire masa depannya terjamin nggak dari gue. Ternyata mereka itu bisa ngikut gue, tim gue nggak pernah ganti selama 5 tahun terakhir. Karena apa? Karena mereka bisa membantu percepatan gue. Gaji mereka juga naik kok. Bahkan beberapa dari mereka nih ada nih yang nemenin gue sampai hari ini juga. Yang tadi ya dulu gue punya kantor, sekarang gue gak mau kerja di kantoran lagi. Mereka udahlah kerja di rumah aja lah, tapi gajinya gue naikin, ada commission juga pula. Lo kalau misalnya punya rezeki, itu dibagi-bagi, semua orang juga happy. Mereka juga ngerasa impactnya dari lo juga. Ketika semuanya itu bahagia, tim lo bahagia, minim drama, bisnis lo juga pasti maju cepet kayak roket. Makanya kalau kalian bisa melihat progres gue dari di Instagram, udah pastilah kelihatan gitu, gaya hidup gue berubah, pendapatan gue juga berubah. Karena
Karena yang gue fokusin bukan apa yang ada di kantong gue doang, yang bisa gue tarik doang. Tapi yang gue fokusin, gimana caranya tim gue ini bisa sejahtera. Hal ini yang pengen gue sampaikan kepada kalian, bukan hanya sekedar lu cari duit, tapi lu kasih juga lah duit ke orang lain. Mungkin dari sini lu bisa juga jadi paham, karena konsepnya dalam berbisnis ini kita belajar dari hulu sampai hilir. Jadi bukan berarti lu belajar tuh cuma satu-satu doang, tapi lu belajar nih, sistem leadership lu juga harus ada dalam membangun sebuah bisnis. Dan itu yang membuat gue bisa mencapai percepatan secepat ini, karena gue punya tim yang solid, punya tim yang luar biasa membantu gue bisa sampai di sini. Jadi untuk menjadi seorang founder atau menjadi seorang entrepreneur, yang harus lo fokuskan bagaimana bisnis lo itu bisa berjalan tanpa keberadaan lo, tapi dengan sistem yang sangat fair. Karena gue nggak mau menjadi seorang leader atau menjadi seorang bos, apalagi gue dipanggil bos gitu ya. Gue paling anti, gue paling gak suka dipanggil bos, karena menurut gue mereka itu semua sama. Mereka itu ialah bagian dari gue, mereka itu ialah tempat gue juga. Menurut gue tim gue juga gak terlalu banyak, tim gue cuma 15, tapi tim gue itu solid semua, tim gue itu gacor semua, tim gue itu punya kecepatan dalam bekerja tuh gila-gilaan. Mungkin bisa diadu, satu orang gue di sini itu bisa 5 kali dari karyawan lu, karena gue nge-hire orang bukan sembarangan orang yang penting mau kerja. Ini gue bagi satu tips ya untuk kalian yang ingin meng-hire orang. Ketika sudah memfilter orangnya, yang harus kalian lihat ialah tipe orangnya, karakter orangnya itu seperti apa, emotional controlnya itu seperti apa. Gue mau nggak ngelihat IQ-nya, IQ mah belakangan lah. Yang paling penting itu komitmen, bagaimana cara gue bisa bercanda sama mereka. Jadi bukan berarti kalau lu ngomong sama tim lu, sok-sokan lu ngebos, ngomel-ngomel doang, nggak ada gunanya. Menurut gue tim itu ialah harus memiliki frekuensi yang sama, tujuan yang sama untuk mencapai apa yang kita inginkan dari sebuah bisnis. Karena kalau lu mau kaya, lu itu bukan hanya kerja keras, tapi lu harus kerja cerdas, di mana lu bisa membuat sebuah sistem yang bisa fair kepada tim lu juga. Mungkin gue bisa membangun sebuah bisnis yang lumayan besar, profit yang sangat besar, tapi nggak ada gunanya juga kalau gue hanya stuck di situ doang. Yang bisa membantu percepatan gue yaitu ialah partner-partner gue juga. Orang lain memiliki uang lebih besar daripada gue, dan gue menggunakan uangnya untuk mengakselerasi gue sampai di saat ini. Karena menurut gue, yang pernah gue pelajari, kalau lo mau kaya, lo harus mempertemukan uang dengan uang. Makanya gue itu paling anti sama yang namanya nabung. Contoh ya, misalnya lo nabung, lo bisa hasilin 1 miliar. Berapa lama lo bisa nabung hasilin 1 miliar? Misalnya lo udah sempet nabung kurang lebih 15 tahun baru hasilin 1 miliar. Gua bisa hasilin 1 miliar itu cuma berapa waktu doang bos gitu loh. Gue bisa mendapatkan 1 miliar pertama gue hitungan bulan anjing. Dari gue mulai Meta Ads sampai akhirnya gue bisa mendapatkan 1 miliar pertama gue. Dari mana? Dalam berapa bulan ketika gue winning campaign. Jadi yang harus kalian filter dari informasi tersebut. Bukan berarti menabung itu gak baik, tapi hal yang harus kalian ketahui, dari uang yang lo punya, bagaimana cara lo bisa menggandakan uang tersebut. Ketika lo bisa menggandakan uang tersebut, baru uang itu lo sisihkan untuk lo simpan. Itulah pemikiran yang bener. Bukan uangnya lo dapetin misalnya 5 juta sebulan, udah dipotong sama uang lo makan, lo punya 2,5 juta, lo tabung. Nggak bakal kaya anjing, konsep-konsep yang kayak begitu. Yang paling penting, uang yang lo tabung nih, misalnya udah sempat lo tabung nih, misalnya dari 2,5 juta per bulan, dalam waktu 1 tahun lo bisa mendapatkan uang tabungan itu 20 juta. Lo harus mikir, uang 20 juta yang sudah lo kumpulkan bisa lo jadiin apa sih? Bisa lo gandain jadi apa sih? Kalau lo nggak bisa menggandakan 25 juta itu, ya kalau gue boleh saran ya, lo cobalah pelajari skill-skill apa sih yang kira-kira bisa membantu lo. Misalnya, lo punya skill ngomong, ya lo belajar gitu, ikut kelas konten, nggak ada salahnya gitu. Lo jangan mikir, kalau misalnya lo nggak punya duit, lo mental block, lo bilang lo nggak punya duit. Banyak orang bisa melihat potensi gue bisa scale up, dan akhirnya gue mencoba beberapa project yang bisa mencapai gue di titik ini. Gue punya networking juga orang-orang kaya, teman-teman gue yang nggak pernah gue post di sosmed juga pada tajir-tajir, triliuner gitu. Mereka memberikan gue banyak mindset. Gue nggak pernah lihat juga gitu, ngedengar mereka. Gue lagi nabung nih bos, gue lagi ngumpulin duit bos. Orang kaya tuh nggak ada yang kayak gitu. Orang kaya mikir, gue punya duit segini, kira-kira gue bisa gandain jadi berapa ya? Kira-kira tahun depan bisa jadi 2 kali gak ya? Itu cara pemikiran orang kaya. Makanya di konten-konten gue sebelumnya, gue selalu bilang kepada kalian, skill sosial itu
sangat penting sekali lu untuk menjalin hubungan sosial kepada orang lain, karena kita bisa sampai di sini bukan sukses sendirian. Lu juga harus menemukan orang-orang yang tepat, orang-orang yang bisa lu ajak bercanda, orang-orang yang memiliki goals yang sama, yang bisa jadi mereka membantu percepatan lu. Yang tadinya mungkin lu punya omset 100 juta, tiba-tiba omset lu berapa bulan kemudian jadi 1 miliar, karena tiba-tiba lu menemukan blind spot yang gak pernah lu lihat, tapi mereka-mereka yang pinter-pinter, yang kaya-kaya bisa kasih lu blind spot yang gak pernah lu sadar sebelumnya. Jadi hal yang pengen gue sampaikan kepada kalian, lu itu kenapa sih harus dengerin orang yang lebih kaya daripada lu? Karena mereka punya pengalaman yang belum pernah lu alamin, supaya lu tidak masuk ke dalam jurang yang sama seperti mereka. Bisa jadi nih, kesalahan kecil yang lu alamin ini bisa impact kepada bisnis lo. Jadi kalau bisa, lu coba kosongin gelas, dengerin orang-orang yang lebih hebat daripada lu, supaya lu tidak mengalami kesalahan yang bisa jadi berimpact kepada bisnis lu. Sebenarnya dari video tadi yang kalian tonton, ini ialah real case yang gue alamin. Gue gak perlu formula aneh-aneh, gak perlu formula motivator. Ini semua gue udah lakuin dan gue sudah rangkum kepada kalian semua. Jadi kalian tonton aja kalau masih belum ingat apa yang gue sampaikan dari part 1 sampai part 4 ini. Dan harapan gue lu semua, lu cukup membutuhkan keberanian untuk memulai ini semua, untuk menggandakan uang lu. Mau berapapun dan sekecil apapun uang yang lu punya, ini bukan berarti lu gak bisa maju selama-lamanya. See you.